Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dan kita bermohon mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diterima dan dijadikan sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Terlebih ma'asyiral muslimin, saat ini kita berada pada satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban. Yang mana bulan Sya'ban ini diapit oleh dua bulan yang juga sangat mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Orang pada umumnya mengenal bahwasanya di bulan Rajab banyak orang yang beribadah sunnah berpuasa. Namun di bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh orang. Kemudian di bulan Ramadan tentunya adalah kewajiban kita umat Islam untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh orang, maka Nabi Muhammad SAW menurut yang disaksikan oleh Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban justru beliau memperbanyak berpuasa sunnah. Bahkan dalam riwayat ada yang mengatakan sampai sebulan suntuk. Maka tatkala ditanya oleh Sayyidina Usama bin Zaid, cucu angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kalau sudah bulan Sya'ban kami lihat engkau ini kalau sudah berpuasa benar-benar sebulan suntuk engkau berpuasa sunnah?" Maka Nabi kita menjawab, ya, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan atau dilupakan oleh orang. Padahal bulan Sya'ban atau dalam bulan Sya'ban itu amal ibadah umat manusia itu turfa'u, diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, aku ingin tatkala amalku itu diangkat atau dilaporkan oleh malaikat kepada Allah SWT, aku dalam keadaan berpuasa. Itu salah satu dari keistimewaan bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, di dalam peristiwa bulan Sya'ban itu banyak. Antara lain peristiwa-peristiwa penting, bahwa turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu juga diturunkan pada bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, di bulan Sya'ban itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak barokat atau fuyudat, pemberian-pemberian, rezeki-rezeki dan segala macam kebaikan ini, khususnya pada malam nisfu Sya'ban diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin, hal min mustarzikin, hal min talibi hajatin, dan lain sebagainya. Yang artinya, tatkala malam nisfu Sya'ban itu Allah SWT turun ke langit dunia. Langit dunia adalah langit yang tampak dari dunia, yang mata manusia bisa melihatnya. Di situ ada rembulan, di situ ada matahari, di situ juga ada bintang gemintang. Itu namanya langit dunia. Dan menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah turun ke langit dunia itu adalah rahmatnya, pemberiannya, maghfirahnya, ampunannya, dan lain sebagainya. Kemudian Allah mencari hal min talibin, apakah ada orang yang meminta sesuatu, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang membaca istighfar minta ampunanku, hal min mustarzikin, adakah orang yang minta rezeki kepadaku, kata Allah SWT, maka semua itu akan dikabulkan. Itu terjadi pada bulan Sya'ban, tepatnya malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu bangun tidur di malam hari, yang saat itu sebenarnya jatah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumahnya Siti Aisyah. Selepas maghrib beliau ada masih. Kemudian ba'dal isya beliau masih ada di rumah. Begitu malam hari Siti Aisyah bangun, ternyata Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada di atas kasurnya. Maka Siti Aisyah mencari hingga beliau keluar rumah dan mendapati bahwasanya Rasulullah SAW berada di dekat pemakaman Baqi, yang kalau sekarang ini kita berada di kota Madinah bisa dikatakan seberang jalan Masjid Nabawi. Seperti itu lebih mudah digambarkan. Maka datanglah Siti Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW dan mencari, ternyata engkau di sini ya Rasulullah. Maka Nabi juga bertanya, wahai Aisyah, apakah engkau tidak percaya atau engkau mencurigai aku dan Allah? Karena dicari. Maka Siti Aisyah mengatakan, tidak ya Rasulullah, sebenarnya aku hanya ingin tahu dan memastikan, malam ini kan sebenarnya itu tiada lain waktumu untuk bersamaku di rumahku, tapi aku khawatir engkau berada di tempat istri-istrimu yang lain. Maka Nabi Muhammad menerangkan kepada istrinya yang tercinta Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, malam ini alias waktu itu adalah malam nisfu Sya'ban, Allah SWT menurunkan rahmat yang banyak, menurunkan ampunan yang banyak, pemberian yang banyak. Maka aku ingin mendapatkan semua itu, dan aku mohon kepada Allah SWT untuk semua umat manusia, untuk Rasulullah SAW. Tentu berdoa. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW kalau datang malam nisfu Sya'ban. Karena itu ma'asyar muslimin, peristiwa-peristiwa penting semacam itu marilah kita jadikan bulan yang sangat mulia ini juga bulan yang kita hormati dan kita muliakan. Kita memulai dari diri kita untuk berbuat baik, kita banyak beristighfar, dan juga kita diperintahkan untuk banyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bagi yang mampu untuk berpuasa, silakan untuk berpuasa selagi belum masuk malam nisfu Sya'ban. Maka menurut para ulama, jika sudah tanggal 16 Sya'ban, kalau ada orang yang sebelumnya itu tidak berpuasa sunnah, maka setelah tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban haram hukumnya untuk berpuasa. Tapi bila mana di awal Sya'ban atau orang tersebut mempunyai kebiasaan puasa Senin dan Kamis misalnya, atau puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa, atau dia memang mengerjakan puasa Iyamul Bid, yaitu 14, 15, 16,
Atau sebelumnya memang membiasakan diri berpuasa dari awal Sya'ban sampai diambil 15 Sya'ban, maka tanggal 16 bolehlah dia berpuasa. Namun sekali lagi bagi kita yang sejak awal Sya'ban tidak pernah berpuasa sampai nisfu Sya'ban, maka menurut para ulama haram hukumnya untuk berpuasa pada tanggal 16, 17 sampai akhir bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Karena untuk membedakan antara seseorang itu berpuasa atau tidak berpuasa pada bulan Sya'ban hingga nanti berkewajiban melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, untuk itu marilah kita senantiasa berupaya untuk memperbanyak amalan ibadah di bulan Sya'ban ini, yang menurut para ulama bulan Sya'ban adalah bulan latihan menuju perintah ibadah pada bulan suci Ramadan. Bagi yang senang bersedekah, perbanyak sedekah. Bagi senang berzikir pada Allah, perbanyak zikir pada Allah. Bagi yang memang senang bersolawat, saat ini waktunya untuk bersolawat. Bagi yang senang membangun hal-hal yang baik, termasuk misalnya pembangunan masjid, pembangunan tempat-tempat ibadah Islam, sekolah-sekolah muslim, atau segala sesuatu yang terkait dengan itu, maka sekarang juga sudah waktunya untuk melatih diri agar nanti di bulan suci Ramadan kita lebih lancar lagi, kita lebih senang lagi, kita lebih berbahagia lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan segala kebaikan yang dapat kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa menggugah hati kita, dan juga menjadikan kita senantiasa dekat kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.